Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai para sahabat pecinta sejarah peradaban Islam. Hari ini kita akan membaca sejarah seorang kesatria yang sangat masyhur dengan keberanian, kenekatan dan juga kebarbarannya. Namanya mungkin memang tak senyaring Khalid bin Al-Walid, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Namun para sahabat, bahkan Umar bin Khattab sekalipun mengakui keberingasannya di dalam melumat musuh-musuh Islam. Sahabat ini bernama Al-Bara bin Malik, kakak dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keberanian dan keberingasannya ini terlihat dengan sangat jelas dalam banyak pertempuran, khususnya pertempuran Yamamah ketika melawan Musailamah Al-Kadzab yang murtad dan mengaku sebagai nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Langit kota Madinah masih sangat buram ketika jiwa-jiwa umat Islam ditinggal pergi oleh Nabi Muhammad. Mereka tak pernah merasakan kesedihan yang mendalam macam itu. Belum usai air mata diusap, Madinah tiba-tiba dikejutkan oleh orang-orang luar kota yang menyatakan murtad. Lebih parah lagi, banyak orang yang kemudian mencoba memancing keuntungan di air keruh dengan menyatakan diri sebagai nabi atau utusan Allah. Musailamah Al-Kadzab yang memiliki pengikut paling banyak di antara mereka memiliki potensi paling besar untuk menggulingkan kejayaan kota Nabi. Madinah kemudian terancam musnah. Agama yang telah menyebar luas sampai ke Persia dan Romawi ini juga mengalami goncangan yang sangat hebat. Abu Bakar As-Siddiq yang baru saja diangkat menjadi khalifah Rasulullah, setelah berhasil menstabilkan kondisi di sekitar kota Madinah, segera mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat untuk mendiskusikan langkah jitu yang harus diambil dalam kondisi yang serba sulit ini. Dua pasukan segelar sepapan kemudian disiagakan. Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid bin Al-Walid kemudian ditunjuk sebagai panglima. Debu-debu kota Yamamah kemudian berhamburan ke udara. Pekikan takbir dan teriakan amarah susul menyusul dengan denting pedang yang saling beradu. Pasukan Islam yang tidak sampai 10.000 tentara terdesak dengan hebat. Serangan 40.000 pasukan murtadin ini kemudian benar-benar membabi buta dengan sangat luar biasa. Mental pasukan Islam diam-diam mulai runtuh. Pasukan yang semula berbaris dengan sangat rapi kini tak bisa dikatakan solid lagi. Setiap pimpinan kaum bergerak sambil berteriak memberikan semangat kepada bawahannya. Tapi keadaan semakin genting ketika teriakan yang sangat keras itu berhamburan, bagai bisikan angin yang tak mampu menembus dinding telinga. Panglima perang Khalid bin Walid yang melihat kekacauan itu segera memanggil kesatria yang terkenal dengan sifatnya yang sangat keras dan tegas untuk memerangi kemungkaran. Khalid memintanya untuk membangkitkan semangat juang pasukan Islam yang mulai hilang. Dengan suaranya yang halus tapi tajam dan keras, Al-Bara bin Malik kemudian menyihir pasukan yang hampir hancur dengan keputusasaan itu menjadi sangat beringas. Janganlah sekali-kali kalian berpikir akan kembali setelah ini. Tak ada Madinah setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah dan surga, kata Al-Bara, hingga runtuhan semangat yang telah tercecer dari masing-masing pasukan kembali menyatu dalam keberanian. Keadaan pun segera berbalik dengan cepat. Pasukan Islam yang tak lagi memperdulikan kematian mengamuk hingga pasukan Musailamah lari menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi di suatu kebun yang dipenuhi dengan pepohonan, dibatasi pagar dan juga pintu yang sangat besar. Sejenak peperangan berhenti dan waktu yang berlalu diam terasa sangat membosankan. Al-Bara yang jengkel dengan keadaan macam ini segera sadar bahwa jika situasi ini dibiarkan, pasukan Musailamah akan bangkit dan bisa jadi menemukan strategi baru. Dia harus bergerak, dia harus mengambil langkah, dan dia rindu kematian. Ihmiluni wa alquni alaihim fil hadiqah. Angkat dan lempar tubuhku ke dalam kebun, teriak Al-Bara. Pasukan Islam terkejut mendengar permintaan aneh itu. Namun sebentar saja mereka sudah sadar dan memaklumi hal itu. Karena yang meminta Al-Bara bin Malik adalah orang yang memang tak pernah mementingkan kemenangan di dalam peperangan. Yang ada dalam hasratnya hanyalah menghancurkan lumbung kehidupan musuh dan tentu saja merindukan kematiannya sendiri. Kematian yang nantinya mampu menembus pintu-pintu langit dan membawanya terbang menuju surganya Allah.
Al-Bara' kemudian memanjat dinding kebun karena pasukan Islam masih tercengang dan sangat lamban menerjemahkan kemauannya. Dalam benaknya, jika dirinya telah masuk, pintu gerbang akan langsung dibuka. Meski kemungkinan besar gerbang kematiannya juga akan terbuka lebar karena pasukan Musailamah tentu saja tidak akan membiarkan hal itu. Al-Bara' kemudian segera meloncat masuk ke dalam jurang kematiannya. Tusukan panah, sabetan pedang, dan hujaman tombak susul-menyusul memburunya. Anehnya, tubuh yang menjadi tempat nyaman bagi 80 lebih luka itu masih asyik menyeret keluar nyawa-nyawa musuh. Pada akhirnya, pasukan Islam yang telah merangsek maju tidak memberikan kesempatan kedua kepada Musailamah dan pasukannya untuk terus hidup. Mereka hancur di kandang mereka sendiri. Pasca peperangan itu, Al-Bara' masih memandangi bekas luka tubuhnya yang telah mengering. Ada sayu dalam pandangannya itu. Dia tidak habis pikir bagaimana mungkin bisa dia masih hidup setelah hampir ratusan benda tajam merobek tubuhnya di dalam peperangan. Pada akhirnya dia harus kembali bersabar karena belum bisa bertemu dengan kekasihnya, Nabi Muhammad. Dalam kesedihannya karena tak kunjung menemukan gerbang kematian, Al-Bara' masih menguatkan diri sendiri bahwa janji nabinya tentang syahid dan surga pasti akan datang waktunya. Dalam masa penantian itu, tersiarlah kabar bahwa Persia hendak melumat dan menghancurkan kekhilafahan Islam. Tentu saja pasukan Islam segera menabuh genderang perang. Kemudian terjadilah pertempuran dahsyat di negeri Irak. Pasukan Persia yang sudah sangat paham dengan ketangguhan dan keberanian umat Islam akhirnya menggunakan segala macam cara untuk melawan. Di luar dugaan umat Islam, mereka bahkan menggunakan pengait dari tali yang terbakar oleh api. Anas bin Malik yang berperang bagaikan singa kelaparan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Tubuhnya tak bisa bergerak dan kulitnya terasa dipanggang bara api. Al-Bara' bin Malik yang selalu berada di sampingnya terkejut menyaksikan adiknya itu terikat dengan pengait api. Dia berlari dan memegangi adiknya yang mulai diseret pengait. Tanpa berpikir panjang, dia pegang pengait api itu, kemudian menyentaknya dengan sangat kuat. Dan alhamdulillah, tali itu terlepas. Tapi ironisnya, kulit tangannya juga ikut meleleh. Orang-orang Islam kemudian berdatangan menyaksikan peristiwa sedih dan haru antara kakak beradik itu. Bersama mereka, Al-Bara' melihat tangannya sendiri yang melepuh coklat kehitam-hitaman. Tangannya telah benar-benar hangus. Lagi-lagi dia berpikir, padahal luka baru telah menggantikan luka lama. Tapi bagaimana mungkin dia belum melihat juga gerbang kematian dan surga? Dalam penantian dan kesedihannya itu, akhirnya gerbang kematian itu segera dia lihat, yaitu pada saat Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ija'al amirul jundi Suhail bin Adi wal yakun ma'ahul Bara' bin Malik. Kirimlah pasukan ke Ahwas, jadikan Suhail bin Adi pimpinan perang, dan perintahkan Al-Bara' bin Malik untuk menyertainya. Tulis sang khalifah kepada Abu Musa. Ternyata pasukan Persia telah bersekutu dengan pasukan Ahwas hendak menghancurkan kedaulatan Islam. Kedua pasukan segera bertemu. Perang tanding 1 lawan 1 segera digelar untuk menambah tensi, ketegangan, dan kemarahan. Dan Al-Bara', kesatria luar biasa ganas itu dalam perang 1 lawan 1 ini berhasil menyeret 100 nyawa pasukan Persia. Ngeri rasanya pasukan Persia jika nantinya harus bertemu dengan orang ini. Lama kemudian perang tanding usai dengan kemenangan telak umat Islam. Dan Al-Bara' segera didatangi oleh para sahabat. Lupakah engkau akan sabda Nabi Muhammad? Berapa banyak orang yang berambut kusam berdebu dan hanya memiliki 2 helai pakaian lapuk hingga tak dianggap oleh siapa saja. Seandainya orang itu meminta sesuatu kepada Allah, tentu akan langsung dikabulkan. Dan di antara orang itu adalah kamu, wahai Al-Bara'. Mintalah kepada Allah agar mereka, pasukan Persia, dapat dikalahkan. Al-Bara' kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memohon kepada Allah, Ya Allah, kalahkan mereka, menangkan kami, dan pertemukan aku dengan Nabi-Mu. Diam-diam Al-Bara' kemudian mencium aroma surga. Sejenak bibirnya mulai menyunggingkan senyum. Ternyata pesta pertemuan dengan kekasihnya Nabi Muhammad akan segera dihelat. Dihelat dalam cerita pasukan Persia yang meregang nyawa. Al-Bara' kemudian memandang saudaranya.
Anas bin Malik dengan sangat dalam dan lama, seakan-akan hendak mengucapkan salam perpisahan. Dan Anas pun tahu bahwa sebentar lagi saudaranya itu akan bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad. Pasukan Islam kemudian menyerbu bagaikan deras hujan yang tertiup topan. Pasukan Islam menyapu sampah-sampah dunia itu dengan cepat, hingga akhirnya peperangan selesai dan pasukan Islam menang dengan telak. Pasca peperangan, pasukan Islam merasa ada yang kurang di antara kebahagiaan itu. Rasa itu kemudian menjadi begitu jelas saat mayat-mayat pasukan Islam yang dikumpulkan ternyata ada yang tersenyum. Orang itu ternyata adalah Al-Barra bin Malik. Dia benar-benar telah berpesta dalam kemenangan yang sama, tapi di tempat yang berbeda, yaitu surga.